Malam di desa Karangjati selalu jatuh dengan cara yang sama. Sunyi, lembab, dan menyisakan bau tanah basah yang menempel di kulit. Di antara deretan rumah kayu dan jalan sempit berlampu redup, satu hal tampak mencolok setiap malam. Gerobak sate Madura bercat merah kusam yang selalu dikerumuni orang. Pemiliknya bernama Salman. Pria bertubuh kurus itu jarang bicara. Wajahnya gelap, bukan karena kulit, melainkan sorot mata yang seperti menyimpan sesuatu. Setiap sore ia mendorong gerobaknya keluar rumah, berhenti tepat di dekat persimpangan jalan menuju kuburan lama. Tempat itu sebenarnya dihindari warga, terutama setelah maghrib. Namun anehnya, saat Salman membuka lapak, orang-orang justru berdatangan. Tidak pernah ada sisa. Hujan deras, angin kencang, bahkan saat desa sedang sepi karena hajatan di tempat lain. Tusukan sate di atas bara selalu ludes sebelum jam 10 malam. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, aromanya membuat perut terasa kosong meski baru saja makan. "Sehari bisa habis berapa tusuk, Man?" tanya seorang pelanggan sambil meniup asap. Salman tidak menoleh. Tangannya tetap membolak-bolik sate di atas bara. "Cukup," jawabnya pendek. Jawaban itu selalu sama. Setiap hari, setiap orang. Aku, Raka, tinggal di rumah kontrakan tidak jauh dari situ. Sebagai pendatang, aku melihat keanehan itu sejak minggu pertama. Bukan karena rasanya aku belum pernah mencobanya, melainkan karena wajah pelanggan yang sering kulihat berbeda-beda. Tetapi asing, beberapa seperti bukan warga sekitar. Ada yang berpakaian rapi, ada pula yang kusut, matanya cekung dan kulitnya pucat. Suatu malam, aku memberanikan diri berdiri agak lama di seberang jalan, mengamati. Gerobak itu tidak pernah benar-benar sepi. Saat satu orang pergi, sosok lain langsung datang. Seolah antrean tidak terlihat, tetapi selalu ada yang lebih membuat bulu kuduk berdiri. Tidak satu pun pembeli terlihat membawa pulang makanan. Semua dimakan di tempat. Pelan, hening, tanpa suara tawa. Aku mendekat. "Mas, sate 10 tusuk," kataku. Salman menoleh. Untuk pertama kalinya, mata kami bertemu. Dadaku terasa ditekan. Tatapannya kosong, seperti melihat menembus tubuhku. "Duduk," ucapnya lirih. Aku duduk di bangku kayu. Saat sate disajikan, aroma amis samar tercium di balik bau kecap dan kacang. Tanganku ragu saat hampir menyentuh tusukan bambu itu. Seekor kucing hitam melintas, mendesis keras ke arah gerobak, lalu lari terburit-birit. Salman berhenti membakar. Api bara tiba-tiba meredup. Padahal angin tidak bertiup. "Kamu tidak usah," katanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. "Kenapa?" "Belum waktunya." Tanpa menunggu jawabanku, ia menarik piring itu kembali dan mendorongnya ke pelanggan lain yang baru saja duduk. Orang itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, terlalu lebar, seperti ditarik paksa. Aku berdiri, jantung berdegup cepat. Saat melangkah menjauh, kakiku terasa berat. Dari sudut mata, kulihat kain putih menjuntai sebentar dari balik gerobak, lalu menghilang. Bau tanah basah kembali menusuk hidung. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, suara roda kayu terdengar dari luar. Aku mengintip lewat jendela. Gerobak sate itu didorong pelan menuju arah kuburan. Tidak ada pelanggan, tidak ada lampu. Hanya Salman berjalan sendiri, atau setidaknya itu yang kupikir. Di belakangnya, bayangan tinggi melompat-lompat pelan, terseret mengikuti jarak yang sama. Ikatan kain putih tampak jelas di lehernya. Aku menutup jendela, napasku memburu. Esok paginya, berita menyebar cepat. Seorang warga ditemukan meninggal mendadak. Wajahnya pucat, mulutnya menghitam, dan bau aneh keluar dari tubuhnya, bau sate yang terbakar. Sore harinya, seperti biasa, gerobak merah itu kembali ke persimpangan. Dan lagi-lagi, dagangannya habis. Sementara dari arah kuburan, terdengar suara gesekan kain yang perlahan mendekat. Pagi di Karangjati terasa berbeda. Udara masih dingin, tetapi suasana desa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di langit. Kabar kematian mendadak semalam menyebar cepat. Orang-orang berbisik di warung kopi, di depan rumah, bahkan di jalan sempit menuju sawah. Korban bernama Pak Wirio, pria parubaya yang dikenal sehat. Malam sebelumnya, ia terlihat makan sate di persimpangan kuburan. "Cuma itu makanannya," kata seorang warga dengan suara diturunkan. Aku berdiri tidak jauh, pura-pura sibuk dengan ponsel. Perutku terasa mual saat mengingat aroma sate malam itu. Bau kecap bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti kain lama yang dikubur terlalu lama.
Siang hari, aku memberanikan diri mendatangi rumah duka. Istrinya duduk lemas, matanya sembab. Di sudut ruangan, jenazah terbaring kaku. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya gelap, dan di lehernya ada bekas merah seperti jeratan kain. Seorang tetua desa, Mbah Sastro, berdiri lama di samping mayat. Keriput di wajahnya semakin dalam, tatapannya tajam, penuh curiga. Ini bukan mati biasa, gumamnya. Aku mendekat. Maksud Mbah? Ia menoleh pelan. Kau pendatang? Ya, aku mengangguk. Kalau begitu, jangan banyak ikut campur, ujarnya singkat. Lalu pergi meninggalkan ruangan. Sore menjelang, awan kelabu berkumpul. Langkah kakiku membawaku kembali ke persimpangan itu. Entah karena penasaran atau dorongan yang sulit dijelaskan. Gerobak sate belum datang, tetapi bekas arangnya masih ada. Hitam, basah, seperti baru dipakai. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik pohon besar dekat kuburan. Mas, aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah makam. Perlahan, Salman muncul, mendorong gerobaknya. Wajahnya sama seperti biasa, tetapi sorot matanya lebih kosong, seolah tidak tidur semalaman. Kamu lagi, katanya tanpa ekspresi. Aku menelan ludah. Orang yang meninggal itu habis makan di sini. Salman berhenti. Tangannya gemetar sebentar, lalu kembali tenang. Semua orang pasti mati, jawabnya. Nada suaranya datar, dingin. Aku hampir bertanya lagi, tetapi suara lain menyelah. Bunyi gesekan, seperti kain diseret di atas tanah. Dari balik gerobak, bau lembab menyeruak, menusuk hidung. Mas, cepat pulang, bisik seorang ibu yang lewat sambil menggandeng anaknya. Anak kecil itu menoleh ke arah gerobak, matanya membelalak. Bu, yang lompat-lompat ikut om itu siapa? Tanyanya polos. Ibunya menarik tangan anak itu dengan kasar, wajahnya pucat pasi. Salman kembali membakar sate. Api menyala tanpa korek, tanpa dikipas. Bara itu hidup sendiri. Aku mundur selangkah. Kau dengar suara itu? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Saat senja tenggelam, pembeli mulai datang. Sekali lagi, wajah-wajah asing muncul. Ada yang berdiri terlalu kaku. Ada yang duduk tanpa berkedip. Mereka makan perlahan, seolah menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Aku memperhatikan tangan Salman. Di pergelangannya, terlihat bekas luka lama, melingkar, seperti ikatan yang pernah ditarik kuat. Tiba-tiba, seorang pria tua terjatuh setelah suapan terakhir. Tubuhnya, mulutnya terbuka. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Salman menutup mata pria itu dengan gerakan tenang. Sudah selesai, katanya pelan. Aku lari, napas tersengal. Kakiku hampir tersandung akar pohon. Dari belakang, suara loncatan terdengar jelas sekarang. Berat, dekat, bau tanah basah semakin kuat. Aku berhenti di depan rumah Mbah Sastro dan mengetuk keras. Pintu terbuka. Ia menatapku lama, lalu menarikku masuk. Kamu lihat ya, katanya. Aku mengangguk gemetar. Mbah Sastro mengeluarkan bungkusan kain lusuh dari lemari. Di dalamnya ada potongan tali kafan yang sudah menghitam. Salman dulu pedagang biasa, ucapnya pelan. Sampai dagangannya sepi, anaknya sakit, utangnya menumpuk. Aku diam mendengarkan. Dia datang ke kuburan ini, tengah malam, minta jalan cepat. Dan Pocong menjawab. Dadaku terasa sesak. Sekarang, setiap sate yang habis, ada yang menggantikan. Lanjutnya, bukan Wong, tapi di luar, suara gerobak kembali terdengar. Kali ini berhenti tepat di depan rumah. Mbah Sastro memejamkan mata. Kalau kamu masih mau hidup lama, katanya lirih, jangan pernah makan sate itu. Di balik pintu, terdengar suara ikatan kain ditarik pelan, seolah sesuatu sedang menunggu giliran. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit Karangjati berwarna kelabu pekat, seolah matahari enggan berlama-lama. Setelah kejadian di depan rumah Mbah Sastro, aku tidak langsung pulang. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, melainkan perasaan diawasi dari segala arah. Aku duduk di lantai rumah kayu itu, punggung bersandar ke dinding. Bau dupa samar mengisi ruangan. Kamu sudah terlibat, ujar Mbah Sastro akhirnya. Aku mengangkat kepala. Saya cuma melihat. Ia menggeleng pelan. Kalau Pocong sudah memperlihatkan diri, artinya namamu sudah dicatat. Kalimat itu membuat tengkukku panas. Ingatanku kembali ke malam pertama, saat Salman menatapku dan berkata belum waktunya. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman yang tertunda.
Mbah Sastro mengambil segelas air dan menyiramkannya ke tanah di depan pintu. Air itu langsung meresap, meninggalkan bekas seperti noda hitam. Perjanjian Salman bukan pesugihan biasa, lanjutnya. Ia tidak memelihara. Ia memberi jalan. Aku menelan ludah. Jalan ke mana? Ke antara hidup dan mati. Hening menggantung. Dari luar, suara serangga berhenti bersamaan. Seperti ada yang memerintah mereka diam. Aku pulang saat malam hampir mencapai puncaknya. Jalanan sepi. Tidak ada orang. Tidak ada suara televisi. Hanya angin tipis yang membawa bau tanah basah lebih kuat dari biasanya. Saat melewati persimpangan kuburan, kakiku melambat sendiri. Gerobak itu ada di sana. Tidak ada api. Tidak ada sate. Tidak ada Salman. Namun roda kayunya bergerak pelan, berputar sendiri. Dari balik kain penutup, tampak bekas tangan kotor menekan dari dalam, membentuk tonjolan yang perlahan turun, lalu naik. Seperti makhluk terikat yang mencoba berdiri. Aku mundur. Tanah di dekat makam bergeser. Perlahan, sebuah gundukan terbuka. Kain putih muncul lebih dulu. Kusam, penuh noda. Tubuh tinggi itu bangkit dengan gerakan tersendat. Ikatan di kepalanya mengenjang, lalu longgar, pocong. Matanya hitam pekat. Mulutnya terbuka sedikit, mengeluarkan bau anyir bercampur asap bara. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Jangan lihat. Suara Mbah Sastro terngiang. Namun telingaku menangkap bunyi loncatan mendekat. 1, 2, 3. Aku berlari. Langkah kakiku menghantam tanah keras. Napasku pecah. Saat menoleh sebentar, kulihat bukan satu sosok yang mengejar, melainkan beberapa bayangan putih melompat dengan jarak teratur. Seolah mengikuti irama tertentu, aku berhasil masuk rumah dan mengunci pintu. Tubuhku merosot ke lantai. Dari luar, terdengar suara kain digesekkan ke kayu. Perlahan, sabar. Aku belum makan. Bisik suara berat di balik pintu. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Subuh datang tanpa aku sadari. Saat ayam berkokok, suara itu menghilang. Pintu masih utuh, tetapi kayunya meninggalkan bekas goresan panjang. Pagi hari, aku kembali ke rumah Mbah Sastro. Wajahnya semakin pucat. Di tangannya ada tanah kubur yang masih basah. Semalam mereka keluar, katanya. Mereka, tanyaku. Yang dulu terikat perjanjian, jawabnya. Setiap orang yang mati setelah makan sate akan berdiri dan ikut menarik gerobak. Dadaku terasa ditekan. Berarti jumlahnya terus bertambah. Mbah Sastro mengajakku ke kuburan saat matahari tepat di atas kepala. Di sana, beberapa makam terlihat baru, tanahnya turun tidak wajar. Seperti pernah dibuka lalu ditutup tergesa. Ia berhenti di satu nisan tanpa nama. Ini tempat Salman melakukan sumpah, ucapnya. Aku melihat bekas lingkaran hitam di tanah, bekas lilin dan darah yang sudah meresap. Di tengahnya ada bambu sate patah tertancap terbalik. Dia berjanji memberi jalan rezeki, lanjut Mbah Sastro. Sebagai gantinya, ia harus menyediakan pengganti bagi yang terikat di alam sana. Aku bertanya pelan, kalau berhenti berdagang? Mbah Sastro tersenyum pahit. Maka dia yang diikat. Sore itu, Salman tidak muncul. Warga mulai gelisah. Beberapa justru mencari gerobak itu. Merasa ada yang kurang. Aku melihat ketergantungan di mata mereka. Seperti rasa yang belum tuntas. Menjelang malam, Salman datang ke rumahku. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung. Bau tanah menempel kuat di tubuhnya. Kau sudah tahu, katanya tanpa basa-basi. Aku berdiri kaku. Kenapa? Teruskan. Ia tertawa kecil. Suaranya serak. Kalau berhenti, aku diambil. Kalau lanjut, orang lain. Ada pilihan, kataku. Salman menatapku lama. Pilihan itu sudah kuberikan pada malam pertama. Ia melangkah pergi, meninggalkan bekas tanah di lantai. Dari keyohan, terdengar suara gerobak mulai didorong. Diiringi loncatan kain kafan yang semakin banyak, malam kembali hidup. Dan aku sadar, namaku belum dicoret dari daftar. Sejak kedatangan Salman malam itu, tidur tidak lagi terasa seperti istirahat. Setiap mata terpejam, bayangan kain putih muncul di sela gelap. Bergerak lambat, mendekat tanpa suara. Bau tanah basah kini terasa akrab, seolah berasal dari tubuh sendiri. Pagi datang dengan langit pucat. Warga desa berkumpul di depan rumah Pak Wirio yang masih tertutup kain duka. Tidak ada tangisan keras, hanya bisik-bisik takut.
Banyak yang kehilangan selera makan. Anehnya, beberapa justru terlihat gelisah, mondar-mandir menunggu sore. Aku menemui Mbah Sastro lagi. Kalau begini terus, habis satu desa, kataku. Orang tua itu duduk bersila, menatap lantai. Perjanjian lama jarang berhenti tanpa pengganti. Pengganti apa? Ia mengangkat kepala. Pengkop. Kata itu menancap dalam kepalaku. Pengikat, bukan korban, bukan tumble. Seseorang yang menggantikan peran Salman, menjaga jalur agar tetap terbuka. Siapa yang dipilih? Tanyaku. Mbah Sastro menghela napas panjang, yang sudah dilihat, tapi belum dimakan. Sore menjelang, angin bergerak tidak wajar, membawa suara samar dari arah makam. Aku berdiri di teras rumah, memandangi jalanan. Gerobak belum muncul, tetapi bayangan panjang terlihat di ujung jalan, bergerak meloncat pelan. Satu sosok berhenti tepat di depan rumahku. Pocong itu lebih tinggi dari yang lain, kainnya kusam, bernoda hitam di bagian dada. Ikatan kepalanya menjuntai seperti tali usang. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku menunggu, katanya tanpa membuka mulut. Suara itu bukan dari udara, melainkan langsung di dalam kepala. Kamu salah rumah, balasku dengan suara bergetar. Ia tidak bergerak. Tanah di bawahnya basah, meski tidak hujan. Namamu disebut, lanjutnya. Pintu rumah berderit pelan. Aku mundur perlahan, hampir jatuh. Pocong itu melompat sekali, kini berada lebih dekat. Bau anyir menusuk, bercampur asap arang. Tunggu malam, katanya, lalu sosok itu menghilang, seolah ditelan kabut tipis yang tiba-tiba turun. Aku berlari menuju rumah Mbah Sastro. Orang tua itu sudah menunggu, seperti tahu aku akan datang. Mereka mulai memanggil, ujarnya. Apa yang harus kulakukan? Ia bangkit, mengambil bungkusan kain lama. Di dalamnya terdapat potongan bambu sate yang diukir simbol aneh, serta sehelai kain kafan kecil. Ini bukan pelindung, katanya. Ini penunda. Berapa lama? 1 malam. Jantungku berdetak lebih cepat. Lalu, ia menatapku lama. Lalu, kamu harus memilih. Malam turun dengan cepat. Gerobak sate kembali muncul di persimpangan. Api menyala sendiri. Bau daging terbakar menyebar lebih kuat dari sebelumnya. Warga berdatangan, wajah mereka kosong, langkah mereka berat. Salman berdiri di belakang gerobak. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Punggungnya sedikit membungkuk. Kamu datang, katanya saat melihatku. Aku tidak mau terlibat, jawabku. Ia tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar mau. Dari arah kuburan, satu persatu pocong bermunculan. Mereka berdiri berjajar, membentuk lingkaran lebar. Tanah bergetar halus setiap kali mereka mendarat. Salman menunduk. Aku capek. Akhiri, kataku. Ia menggeleng. Akhir bukan di tanganku lagi. Tiba-tiba salah satu pocong melompat ke depan. Kainnya terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Pak Wiryo. Matanya kosong, bibirnya menghitam. Rasanya belum selesai, katanya pelan. Warga yang melihat justru maju satu langkah. Tidak ada teriakan, tidak ada lari. Seolah ada dorongan halus menarik mereka mendekat ke gerobak. Mbah Sastro muncul di antara kerumunan. Tongkatnya menghantam tanah keras. Cukup, serunya. Angin berhenti. Api mengecil. Ia menatap Salman. Kau masih bisa berhenti malam ini. Salman mengangkat wajahnya. Air mata mengalir tanpa suara. Kalau aku pergi, siapa yang jaga? Semua mata beralih padaku. Aku mundur. Nafasku tercekat. Pocong tinggi yang tadi siang muncul kini berdiri tepat di belakangku. Bau tanah memenuhi paru-paruku. Pilihanmu, bisiknya. Di langit, bulan tertutup awan. Lingkaran pocong mengecil. Gerobak berderit pelan, seolah menunggu didorong oleh tangan baru. Dan saat itulah aku sadar, malam ini bukan tentang sate. Ini tentang siapa yang akan terikat dan siapa yang dibiarkan pergi. Lingkaran kain putih semakin rapat. Udara di sekitar persimpangan berubah pengap, seperti dada ditekan dari segala arah. Api pada tungku sate tinggal nyala kecil, berwarna kebiruan, seolah tidak berasal dari dunia biasa. Warga berdiri diam, mata mereka kosong, napas mereka pelan namun seragam. Aku berdiri kaku, kaki terasa berat, bukan karena lelah, melainkan ketakutan yang mengikat sendi. Pocong tinggi di belakangku tidak menyentuh, tetapi kehadirannya menempel di punggung. Dingin, lembab, cepat, bisik suara parau itu. Salman menunduk lama, bahunya bergetar. Tangannya memegang tusukan bambu, jari-jarinya hitam oleh arang dan tanah. Aku tidak mau mati sendirian, katanya lirih.
Mbah Sastro melangkah maju satu langkah. Semua perjanjian selalu minta ganti. Salman mengangkat wajah. Tatapannya kosong, tetapi penuh lelah. Aku cuma ingin daganganku laku. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di baliknya tersimpan penyesalan panjang. Aku melihat kilasan masa lalu di wajahnya hutang. Anak sakit hari-hari tanpa pembeli. Malam-malam diisi doa putus asa. Pocong di sekeliling bergerak serempak. Meloncat kecil. Menciptakan getaran halus di tanah. Bau kain basah bercampur asap bara semakin tajam. Kau sudah menunda cukup lama. Suara lain muncul. Lebih berat. Seperti berasal dari dalam tanah. Dari arah kuburan. Sosok paling tua melompat ke tengah lingkaran. Kainnya hampir hancur. Tubuhnya membungkuk. Tetapi kekuatannya terasa menekan semua orang. Penjaga lama boleh pergi, katanya. Asal ada tangan baru. Semua mata kembali tertuju padaku. Aku menoleh ke Mbah Sastro. Kalau aku menolak, ia menutup mata sesaat. Mereka akan ambil tanpa izin. Dadaku berdebar. Aku sadar, sejak malam pertama melihat gerobak itu, langkahku sudah masuk terlalu jauh. Penundaan hanya memperpanjang rasa takut, bukan menghapusnya. Salman mendekat. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Wajah pria itu bukan wajah iblis, melainkan orang kalah yang terjebak. Amarah bercampur iba memenuhi dadaku. Kalau aku terikat, tanyaku pelan. Desa ini aman? Pocong tua mengangguk pelan. Selama jalan dijaga, Mbah Sastro memukul tanah dengan tongkatnya. Jalan ini tidak akan pernah kenyang. Aku menarik napas panjang. Angin berhenti total. Bahkan serangga pun diam. Dalam keheningan itu, aku membuat keputusan bukan karena berani, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Ajari aku caranya berhenti, kataku. Pocong tua tertawa pendek. Suaranya seperti kain robek. Tidak ada berhenti, hanya berganti. Salman terjatuh berlutut. Air matanya jatuh ke tanah, langsung terserap. Ambil aku saja, pintanya. Lingkaran kain putih bergeser. Beberapa sosok mundur. Yang lain tetap diam. Kau sudah habis, jawab suara dari tanah. Ikatanmu rapuh. Mbah Sastro mendekatiku. Menyerahkan kain kafan kecil dan bambu ukir. Kalau kau terima, jangan sepenuhnya menyerah. Apa maksudnya? Masih ada cara mempersempit jalan. Aku menggenggam benda itu. Dingin, berat, seperti membawa beban banyak orang. Ritual dimulai tanpa aba-aba. Pocong bergerak memutar. Tanah di tengah lingkaran retak, mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Api pada tungku menyala tinggi, membentuk bayangan panjang di wajah warga. Pocong tinggi di belakangku melompat ke depan. Berdiri tepat di hadapanku. Ikatan kainnya mengendur, memperlihatkan leher hitam membusuk. Pegang gerobak, katanya. Tanganku menyentuh kayu tua itu. Seketika, dadaku sesak. Kenangan asing masuk bertubi-tubi. Malam dingin, liang sempit, teriakan tertahan. Janji yang diucap dengan darah. Aku hampir jatuh. Lepaskan sedikit. Suara Mbah Sastro terdengar jauh. Aku menggenggam kain kafan kecil itu. Dalam hati, aku menolak satu hal. Menerima sepenuhnya, api tiba-tiba mengecil. Lingkaran pocong berhenti. Tanah berhenti bergerak. Pocong tua menoleh tajam. Kau menahan. Aku tidak mau memberi semua, jawabku. Hening panjang menyusul. Salman mengangkat kepala. Matanya membelalak. Setengah penjaga, gumam sosok tua itu. Babah, aku tidak peduli, kataku. Gerobak bergetar pelan. Beberapa pocong mundur, seolah ragu. Jalan itu tidak tertutup, tetapi menyempit, seperti pintu yang ditahan dari dalam. Salman perlahan berdiri. Tubuhnya terlihat lebih ringan, meski wajahnya pucat. Aku bisa pergi? Tidak ada jawaban. Angin kembali bertiup. Api padam sendiri. Satu persatu, pocong melompat mundur ke arah kuburan, menghilang di balik gelap. Lingkaran pecah. Warga terhuyung, seperti baru terbangun dari mimpi panjang. Beberapa jatuh terduduk, kebingungan. Gerobak sate diam, tidak bergerak, tidak bercahaya. Aku melepaskan pegangan, lututku lemas. Mbah Sastro menopang bahuku. Ini belum selesai, katanya pelan. Aku mengangguk. Di dadaku ada dingin menetap, tidak menyakitkan, tetapi terus mengingatkan. Malam itu tidak ada sate terjual. Namun dari arah kuburan masih terdengar satu loncatan pelan, seolah seseorang menolak pergi sepenuhnya. Dan aku tahu, mulai malam ini, hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Pagi tidak membawa lega. Matahari muncul, tetapi sinarnya terasa dingin, seperti hanya menjalankan tugas tanpa niat menghangatkan.
Tubuhku berat saat bangun, sendi terasa kaku, napas lebih pendek dari biasanya. Di dada, dingin yang semalam menetap kini menyebar pelan, seolah mencari tempat menetap lebih dalam. Di luar, desa tampak normal. I am back. Anak-anak berangkat sekolah. Namun ada sesuatu yang hilang. Bau sate yang biasanya tersisa di udara sore hari, sebelumnya tidak ada. Beberapa warga terlihat kebingungan, seperti lupa alasan mereka berdiri di pinggir jalan. Salman tidak terlihat. Aku berjalan menuju persimpangan kuburan. Gerobak merah masih ada, diam, kusam, seperti benda mati yang kehilangan fungsi. Bara telah menjadi abu. Di tanah, bekas lingkaran hitam ritual masih samar terlihat, belum sepenuhnya lenyap. Kau masih hidup? Suara Mbah Sastro terdengar di belakangku. Aku menoleh. Orang tua itu berjalan pelan. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Rasanya tidak seperti hidup, jawabku. Ia mengangguk. Karena kau berdiri di tengah. Hari berjalan lambat. Setiap kali melewati kuburan, kepalaku berdengung. Kadang terdengar suara kain diseret. Tetapi saat menoleh, tidak ada apa-apa. Malam berikutnya, mimpi buruk datang bergantian. Aku melihat gerobak didorong tanpa tangan. Aku melihat tusukan bambu berubah menjadi jari manusia. Aku terbangun dengan napas tercekik. Menjelang subuh, ketukan pelan terdengar di pintu. Aku membuka sedikit. Salman berdiri di luar. Rambutnya berantakan, matanya cekung. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Beban yang lama menempel kini berkurang. Meski tidak hilang, mereka marah. Katanya, aku membiarkannya masuk. Sejak jalan dipersempit, yang terikat gelisah. Lanjutnya, beberapa mencoba keluar sendiri. Keluar kemana? Tanyaku. Ke siapa saja yang paling dekat dengan gerobak, jawabnya. Jawaban itu membuat perutku melilit. Siang hari, kabar buruk menyebar. Seorang pemuda ditemukan pingsan dekat kuburan. Tubuhnya dingin. Di lehernya ada bekas merah seperti kain ditarik kuat, tetapi tidak sampai membunuh. Mbah Sastro datang ke rumahku sore itu. Wajahnya tegang. Setengah ikatan itu membuat mereka lapar, katanya. Bukan lapar sate, tapi arah ke aku, ucapku pelan. Ia tidak menyangkal. Malam turun lagi. Desa kembali sunyi terlalu cepat. Aku duduk di dalam rumah, memegang kain kafan kecil pemberian Mbah Sastro. Setiap detik terasa panjang. Dingin di dadaku kini berdenyut, mengikuti detak jantung dari luar. Terdengar suara loncatan. 1, 2. Aku tidak membuka pintu. Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Bau tanah basah masuk melalui celah kayu. Kau janji menjaga. Suara berat terdengar dari berbagai arah. Aku tidak janji memberi, balasku dengan suara gemetar. Hening, lalu suara lain menyusul. Lebih cepat, lebih gelisah. Kami tersesat. Bayangan putih bergerak di balik jendela. Bukan satu, beberapa. Kain mereka kotor, wajah mereka samar. Seperti belum selesai terbentuk. Aku mundur hingga punggung menyentuh dinding. Pergi, kataku. Tawa pendek terdengar. Pintu bergetar pelan. Bukan dihantam, melainkan ditekan bersama-sama. Tiba-tiba, suara tongkat menghantam tanah terdengar dari luar. Cukup, seru Mbah Sastro. Getaran berhenti. Bayangan mundur perlahan. Aku membuka pintu. Orang tua itu berdiri di halaman, dikelilingi abu dan potongan daun kering. Kau tidak bisa terus menahan tanpa aturan, katanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Ia menatapku lama, belajar mengarahkan. Malam itu, kami duduk di dekat kuburan, menjaga jarak dari gerobak. Mbah Sastro menggambar garis di tanah, lebih kecil dari sebelumnya. Jalan tidak harus ditutup, ujarnya. Bisa dialihkan. Apa artinya? Bukan semua yang mati harus ikut, jawabnya. Hanya yang terikat sumpah lama. Aku terdiam. Bagaimana memilih? Dengan mengenali pocong pertama, katanya, yang memulai semua ini. Nama itu belum pernah disebut. Salman pun tidak tahu. Aku merasakan dingin di dadaku, berdenyut lebih kuat, seolah merespons malam semakin larut. Dari keyohan, satu sosok muncul, tidak melompat. Ia berjalan terseret, perlahan. Kainnya hampir menyentuh tanah. Tubuhnya lebih besar dari yang lain. Dia datang, bisik Mbah Sastro. Sosok itu berhenti di tepi lingkaran kecil. Udara mengeras, nafasku tertahan. Aku lapar, katanya. Bukan kau yang kami panggil, jawab Mbah Sastro. Sosok itu menoleh ke arahku. Matanya kosong, tetapi penuh tuntutan. Penjaga baru setengah jadi, katanya. Babah, aku melangkah maju satu langkah, meski lutut gemetar.
Aku tidak akan menggantikan semua. Ia tertawa pelan. Kalau begitu, kau akan ditarik perlahan. Tanah bergetar singkat, lalu diam. Sosok itu mundur, menyatu dengan gelap. Namun sebelum hilang, ia berbisik, cukup keras untuk kudengar. Besok, kami coba lagi. Aku terhuyung. Mbah Sastro memegang bahuku. Waktumu sedikit, katanya. Aku menatap gerobak yang diam membisu. Untuk pertama kalinya, aku membencinya. Bukan karena horor, tetapi karena betapa mudahnya benda itu mengikat hidup banyak orang. Daun di dadaku, dingin itu kini terasa seperti hitungan mundur. Hari belum sepenuhnya terang ketika aku terbangun dengan dada nyeri. Dingin yang sejak beberapa malam lalu menetap, kini berubah menjadi berat. Seperti ada beban menggantung di dalam rongga tubuh. Saat bangkit dari kasur, kakiku goyah. Lantai terasa jauh lebih rendah dari biasanya. Di cermin, wajahku pucat, bukan sekadar kurang tidur. Ada garis samar kibu-kibuan di sekitar leher, seperti bekas tekanan kain lama. Aku menyentuhnya. Kulitku terasa lebih dingin dari telapak tangan sendiri. Belum, gumamku. Belum sekarang. Aku keluar rumah. Kabut pagi menggantung rendah, menyelimuti jalan menuju kuburan. Desa terlihat sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara radio, tidak ada sapaan. Seolah semua orang sepakat menghindari tempat yang sama. Di depan rumah Mbah Sastro, pintu sudah terbuka. Orang tua itu duduk di bangku rendah, memegang kitab usang tanpa sampul. Kau merasakannya, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk, tubuhku berubah. Itu tanda jalan mulai mengenalmu, ujarnya. Kami berjalan menuju pemakaman lama. Langkahku terasa berat, tetapi arah kakiku mantap. Di dalam kepala ada dorongan aneh, seperti ingatan yang bukan milikku sendiri. Di tengah makam, Mbah Sastro berhenti di depan nisan tua tanpa tulisan. Batu itu miring, tertutup lumut tebal. Tanah di sekitarnya lebih gelap dibanding liang lain. Inilah awalnya, katanya pelan. Aku menatap nisan itu lama. Saat telapak kakiku menyentuh tanah di dekatnya, dada terasa bergetar. Potongan bayangan masuk ke pikiranku seorang pria bertubuh besar, terikat kain putih, berteriak di dalam liang sempit, sendirian. Siapa dia? Tanyaku. Mbah Sastro menarik napas panjang. Namanya Sarkawi, bukan warga sini. Datang puluhan tahun lalu. Aku mendengarkan. Dia membuka jalur pertama. Bukan karena ingin kaya, lanjutnya, tapi karena dendam. Bayangan itu semakin jelas. Sarkawi adalah pedagang keliling yang ditipu, dipukuli, lalu dibunuh tanpa kubur layak. Tubuhnya diikat seadanya, dilempar ke tanah kosong. Tidak ada doa, tidak ada penutup. Dia bangkit dengan janji, ujar Mbah Sastro. Siapapun yang mau memberi arah, akan dia beri imbalan. Aku teringat Salman, teringat gerobak, teringat sate yang selalu habis. Jadi dia bukan pengikut, kataku. Dia pusat, jawab Mbah Sastro. Angin berembus pelan, kabut bergeser. Dari keyohan, suara kain terseret terdengar jelas. Aku tidak dipanggil. Suara berat muncul dari balik pepohonan. Aku datang. Sosok besar itu muncul. Tidak melompat. Ia berdiri tegak. Kainnya koyak. Tanah menempel di seluruh tubuhnya. Matanya hitam pekat. Menatap langsung ke arahku. Penjaga setengah, katanya. Tubuhmu belum selesai. Aku menahan napas. Aku tidak akan meneruskan. Sarkawi tersenyum. Senyumnya tidak lebar, tetapi penuh kepastian. Kau sudah berdiri di pintu. Mbah Sastro mengangkat tongkatnya. Jalur ini akan ditutup. Tawa rendah keluar dari dada sosok itu. Kalau ditutup, semua yang terikat akan runtuh. Kau siap menanggungnya? Bayangan lain mulai muncul di belakangnya. Pocong-pocong dengan kain kusam. Wajah samar, bergerak gelisah. Dadaku berdenyut keras. Dingin berubah menjadi nyeri tajam. Aku berlutut, menahan teriakan. Lihat, kata Sarkawi. Tubuhmu belajar. Dalam kepalaku, suara-suara berbisik. Nama-nama asing, permintaan, janji yang belum lunas. Berhenti, kataku tertahan. Sarkawi mendekat satu langkah. Tanah bergetar. Tidak ada berhenti tanpa pengganti penuh. Mbah Sastro menepuk bahuku. Ingat, kau tidak berdiri sendiri. Aku menggenggam kain kafan kecil itu. Kali ini, kain itu terasa hangat, bukan dingin. Aku berdiri perlahan. Aku tidak akan jadi penjaga, ucapku. Aku akan jadi pemutus. Untuk sesaat, semua bayangan terdiam. Sarkawi menyipitkan mata.
Kau bicara tanpa hak, tapi dengan arah, balasku. Aku menancapkan bambu ukir ke tanah di depan nisan. Tanah berasap tipis. Angin berputar cepat, lalu berhenti mendadak. Pocong-pocong di belakang Sarkawi bergerak tidak teratur. Beberapa mundur, yang lain mengerang pelan. Apa yang kau lakukan? Jerong Sarkawi menyebutmu. Jawabku. Nama itu keluar dari mulutku tanpa sadar. Lengkap, jelas, seperti telah lama menunggu diucapkan. Begitu nama itu disebut, tubuh Sarkawi bergetar. Kainnya berkibar, seolah diterpa angin yang tidak ada. Aku dikubur tanpa nama, katanya marah. Sekarang kau diingat, kataku. Tanah di sekitar nisan amblas sedikit. Bayangan lain tersedot pelan satu persatu menuju pusat itu. Tidak ada teriakan keras, hanya suara kain tertarik, lalu sunyi. Sarkawi menatapku lama. Kau akan menanggung sisa. Aku tahu, jawabku. Dengan satu langkah mundur, sosok besar itu menghilang, seolah ditarik ke bawah tanah. Kabut perlahan menipis. Udara terasa lebih ringan, meski dadaku masih nyeri. Mbah Sastro terduduk. Wajahnya pucat. Kau baru saja memutus akar, bukan batang. Aku terengah. Artinya masih ada sisa jalan, katanya. Dan tubuhmu sudah disentuh. Aku menyentuh leherku lagi. Bekas abu-abu itu semakin jelas. Dari kejauhan, suara gerobak kayu terdengar bergerak sendiri. Pelan, tanpa pendorong, aku menoleh ke arah persimpangan. Dia belum selesai, gumamku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malam berikutnya tidak akan memberi waktu bernapas. Pagi terasa patah. Cahaya muncul terlambat, seolah matahari ragu menyentuh karang jati. Aku terbangun dengan napas berat dan keringat dingin. Saat duduk, kepalaku berdenyut, bukan sakit biasa, melainkan tekanan yang datang dari dalam, seperti pintu yang dipaksa terbuka perlahan. Aku berdiri di depan cermin. Garis abu-abu di leher kini membentuk lingkar samar. Tidak mengikat penuh, tetapi cukup jelas untuk membuatku gemetar. Sot di sana, kulit di sana tidak terasa milikku. Belum selesai, bisikku. Di luar, suara orang-orang terdengar kacau. Aku keluar rumah dan melihat beberapa warga berkumpul di ujung jalan. Wajah mereka tegang. Seorang ibu menangis pelan. Seorang pria memegangi lengannya sendiri, seperti takut lepas. Ada apa? Tanyaku. Gerobaknya bergerak sendiri, jawab seseorang singkat. Kami menuju persimpangan. Gerobak merah itu tidak lagi diam. Roda berputar perlahan. Maju beberapa jengkal lalu berhenti. Tidak ada api. Tidak ada sate. Namun bau arang lama bercampur tanah basah menyebar kuat. Menusuk hidung. Mbah Sastro sudah di sana. Tongkatnya menancap di tanah. Sisa jalur mulai mencari bentuk, katanya. Bentuk apa? Tanyaku. Wadah, jawabnya. Gerobak berderit lagi. Dari bawahnya, bayangan hitam merayap, bukan kain putih, melainkan gumpalan gelap yang bergerak seperti asap berat. Warga mundur serentak, pulang, seru Mbah Sastro. Beberapa orang menurut, beberapa tetap terpaku. Mata mereka kosong, seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Salman muncul dari arah rumah-rumah. Wajahnya kusut, langkahnya ragu. Aku dengar suara semalaman, katanya. Jangan dekat, ujar Mbah Sastro. Namun sudah terlambat. Bayangan gelap itu bergerak cepat, menyentuh kaki Salman. Ia terjatuh, menggeliat, napasnya tersendat. Aku berlari menghampiri. Dingin di dadaku, melonjak, merambat ke lengan. Lepaskan, kataku. Bayangan itu bergetar, lalu mundur sedikit, seperti mengenali sesuatu. Kau menahan kami. Suara berat terdengar, tidak jelas asalnya. Aku menutup jalan, balasku. Tidak sepenuhnya, jawab suara itu. Salman terbatuk keras, matanya terpejam. Aku menyeretnya menjauh. Gerobak berhenti bergerak, tetapi bayangan gelap itu tidak hilang. Ia menyebar tipis di tanah, seperti menunggu waktu. Siang hari tidak membawa tenang. Beberapa warga mengeluh pusing. Ada yang mimpi aneh, ada yang melihat bayangan berdiri di sudut mata. Jalan yang dulu terbuka kini tidak jelas, tetapi jejaknya masih ada. Mbah Sastro mengajakku ke rumahnya. Di dalam, ia membuka peti kayu tua. Isinya bukan jimat, melainkan catatan lusuh, ditulis tangan dengan tinta pudar. Ini sisa cerita lama, katanya. Orang-orang yang sempat terikat sebelum Salman. Aku membaca nama-nama yang tidak aku kenal. Tanggal-tanggal kematian. Tanda kecil di samping beberapa baris. Apa arti tanda itu? Tanyaku. Mereka tidak selesai, jawabnya.
Dada terasa semakin berat. Mereka berkeliaran. Ea mengganggak malam turun cepat. Angin berputar tidak tentu arah. Aku duduk di teras, menunggu sesuatu yang pasti datang. Dingin di leher terasa merambat ke rahang. Bicara mulai terasa berat. Seperti lidah tidak sepenuhnya patuh dari keyohan. Terdengar suara langkah terseret. Bukan loncatan. Banyak, tidak teratur. Satu sosok muncul di bawah lampu jalan. Kainnya tidak putih, melainkan abu-abu kotor. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kami tersisa, katanya. Aku berdiri. Kalian harus kembali. Tidak ada tempat, jawabnya. Sosok lain bermunculan. Ada yang tanpa kain utuh. Ada yang hanya bayangan kepala. Mereka tidak mendekat cepat, tetapi mengisi ruang, menutup jalan, menekan udara. Mbah Sastro berdiri di sampingku. Arahkan, bukan melawan. Aku menutup mata sejenak. Dalam kepalaku, ingatan asing berdesakan. Aku melihat jalur sempit, seperti lorong di bawah tanah, belum tertutup sepenuhnya. Dengar, kataku pelan. Ikuti jalur lama, bukan gerobak. Beberapa sosok berhenti, yang lain gelisah. Kami lapar, bisik suara berbeda. Arah, bukan isi, jawabku. Lingkaran abu-abu di leher terasa mengencang sesaat, lalu longgar. Aku melangkah maju satu langkah. Tanah di depanku menggelap, membentuk garis tipis menuju kuburan lama. Lewat sini, ucapku. Satu persatu, bayangan bergerak mengikuti garis itu. Tidak, dua sosok tertinggal, berdiri lebih dekat. Kami tidak terdaftar, kata salah satunya. Hatiku bergetar. Siapa kalian yang mati tanpa saksi? Jawabnya. Aku terdiam. Mbah Sastro menunduk. Masih ada hutang, katanya lirih. Tiba-tiba, gerobak berderit keras. Roda berputar cepat. Bayangan gelap dari bawahnya naik, menyatu dengan dua sosok tersisa. Bentuknya membesar, tidak jelas, berdenyut seperti dada yang bernapas. Kau memecah kami. Suara itu menggema. Aku merasakan tarikan kuat ke arah gerobak. Kakiku terseret satu langkah. Leher terasa panas, lalu dingin lagi. Pegang aku. Suara Mbah Sastro terdengar jauh. Aku meraih tongkatnya. Dengan sisa tenaga, aku menancapkan bambu ukir ke tanah, tepat di depan gerobak. Tanah bergetar hebat, lalu retak tipis. Bayangan besar itu menjerit tanpa suara. Bentuknya pecah, menyebar, lalu tersedot kembali ke bawah gerobak, meninggalkan bau busuk menyengat. Hening jatuh mendadak. Gerobak berhenti. Lampu jalan berkedip, lalu stabil. Sosok-sosok abu-abu terakhir menghilang mengikuti garis yang tadi kubuat. Aku jatuh terduduk. Napasku pendek. Lingkar di leher kini lebih jelas, namun tidak menutup penuh. Mbah Sastro berlutut di sampingku. Kau baru saja mengunci satu pintu. Berapa lagi? Tanyaku. Ia memandang kuburan lama. Satu, yang paling dekat denganmu. Aku menelan ludah. Siap. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih ke bayanganku sendiri di tanah. Bayangan itu tampak sedikit berbeda. Lebih panjang, lebih berat. Kau, katanya pelan. Angin berhenti. Malam menahan napas. Dan aku sadar, langkah terakhir tidak akan bisa dihindari. Malam itu tidak benar-benar gelap, tetapi juga tidak terang. Langit Karangjati seperti ditutup kain tipis, membuat bulan terlihat pucat dan jauh. Aku berdiri sendirian di persimpangan, tepat di depan gerobak sate yang kini hanya tinggal rangka kayu tua. Tidak ada api, tidak ada bau daging, namun dingin di leherku terasa paling jelas malam itu. Mengencang perlahan seperti janji yang ditagih. Mbah Sastro berdiri beberapa langkah di belakangku. Wajahnya pasrah, matanya merah karena kurang tidur. Kalau kau mundur sekarang, katanya pelan, jalur akan mencari tubuh lain. Aku menggeleng. Biarkan berhenti di aku. Angin berputar. Tanah di sekitar gerobak mulai bergerak halus, seperti dada yang bernapas. Bayanganku di tanah memanjang, tidak mengikuti arah cahaya. Aku datang, kataku. Udara mengeras. Dari kuburan lama, suara kain diseret terdengar pelan. Bukan banyak, hanya satu. Sosok itu muncul tanpa loncatan. Ia berdiri tegak, wajahnya samar, tetapi bentuknya sangat mirip denganku. Lehernya terikat kain abu-abu, tidak rapat, tidak longgar. Jalan mengenalmu, katanya dengan suaraku sendiri. Dadaku berdenyut keras. Kau, sisa jalur, dan kau wadah, balasnya. Aku menahan gemetar. Aku tidak akan menjual apapun. Ia tersenyum tipis. Penjaga tidak perlu berdagang. Gerobak bergetar. Roda bergerak sendiri.
berputar setengah lingkaran, lalu berhenti menghadapku. Dari bawahnya, asap tipis naik, membentuk garis menuju kakiku. Mbah Sastro melangkah maju. Ini batasnya. Sosok itu menoleh. Orang lama selalu bicara batas. Aku mengangkat tangan. Dengarkan aku. Asap berhenti bergerak. Udara menunggu. Aku akan mengikat jalan. Lanjutku. Bukan dengan nyawa orang lain. Lalu dengan apa? Tanyanya. Aku menutup mata. Dingin di leher terasa menyatu dengan napas. Dalam kepala, semua bisikan yang pernah ku dengar berkumpul, lalu perlahan menjauh. Dengan namaku, jawabku. Tanah bergetar kuat. Gerobak mengeluarkan suara retak. Sosok di depanku menyipitkan mata. Kalau kau terikat penuh, katanya, kau tidak kembali. Aku menancapkan bambu ukir terakhir ke tanah, tepat di tengah persimpangan. Tanah terbuka sedikit, mengeluarkan bau lembab yang tajam. Lingkaran hitam muncul, lebih kecil dari sebelumnya, tetapi padat. Arahkan ke aku, kataku tegas. Asap dari bawah gerobak bergerak cepat, melilit kakiku, naik ke dada, lalu ke leher. Rasa dingin berubah menjadi berat yang menenangkan. Tidak, hanya pasti. Sosok itu mendekat, lalu menyatu denganku. Tidak, dunia berputar singkat. Dalam gelap, aku melihat gerobak didorong pertama kali. Melihat Salman berlutut, melihat Sarkawi berteriak. Melihat semua jalur bertemu di satu titik. Cukup, bisikku. Lingkaran hitam menyusut. Tanah menutup perlahan. Gerobak berhenti bergerak sepenuhnya. Roda kayu itu patah sendiri, jatuh ke tanah dengan bunyi kering. Angin berhenti. Kabut menipis. Bulan terlihat lebih jelas. Aku membuka mata. Dunia masih ada. Aku masih berdiri. Namun tubuhku terasa ringan. Seolah sebagian beban sudah ditinggal di bawah tanah. Mbah Sastro menatapku lama. Kau masih di sini. Aku mengangguk pelan. Ia tersenyum tipis. Lega bercampur sedih. Itu cukup. Dari arah kuburan tidak ada suara. Tidak ada loncatan. Tidak ada gesekan kain. Hanya sunyi yang wajar. Beberapa hari berlalu. Desa kembali hidup. Warung ramai. Anak-anak berlari. Tidak ada lagi bau aneh di malam hari. Gerobak sate dibakar warga dan dikubur bersama abu ritual. Salman pergi tanpa pamit. Tidak ada yang mencarinya. Aku masih tinggal di rumah kecil itu. Kadang saat malam sangat sunyi, aku berdiri di persimpangan. Tidak menunggu. Tidak menjaga dengan sadar. Tetapi jika ada bayangan lewat, aku bisa merasakannya. Lalu arah itu tertutup sendiri. Leherku masih memiliki bekas lingkar samar. Tidak terlihat jelas, kecuali di bawah cahaya tertentu. Mbah Sastro pernah berkata pelan, kau tidak jadi pocong. Aku menjawab, aku cuma penutup pintu. Dan setiap kali angin membawa bau tanah basah, aku tahu satu hal dengan pasti. Jalan itu tidak hilang. Ia hanya memilih untuk diam.